illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat terutama, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sekaligus Allah memberikan kesehatan lahir juga kesehatan batin. Alhamdulillah, dengan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersilaturahim, berkumpul bersama lagi di tempat yang mulia ini. Memohon kepadanya semoga seluruh amal kita semua yang hadir, wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu, ada ibunya, mudah-mudahan ini dijadikan amal yang makbul oleh Allah, dan sekaligus kita diwasilahkan, ditawasulkan, tawasul dengan amal soleh. Jadi mudah-mudahan kalau seandainya ini pada saat ini termasuk amal baik, termasuk amal soleh yang makbul, semoga menjadikan wasilah kita diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diberikan keberkahan dalam rezeki kita, berkah di dalam keluarga kita, dan semoga anak-anak kita, putra-putri kita, dari yang kecil sampai yang sudah dewasa, oleh Allah dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang selalu taat kepada Allah dan mengikuti selalu sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, sehat semuanya Pak. Sehat ya, sehat lahir, sehat batin. Harus batin sehat, lahirnya sehat ya Mas ya. Itu supaya nikmat, ulah nikmat supaya nikmat, itu kan. Nah, kita bersyukur, alhamdulillah semua hadir, Pak Heru hadir.
Hadir semua. Ayat yang kemarin yang masih membicarakan tentang orang-orang yang munafik ya. Orang-orang yang munafik yang hanya mencari keuntungan tetapi tidak mau rugi gitu. Itu orang munafik ini. Dalam ayatnya ayat 9 dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ini ayat ibu bapak hadirin masih menyambung dengan ayat-ayat yang kemarin. Yukhadi'unallaha, mereka mempunyai tujuan menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, dan sesungguhnya mereka tidak menipu illa anfusahum, terkecuali terhadap dirinya mereka. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak tahu alias tidak menyadari fi qulubihim, di dalam hatinya maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu, maka Allah menambahkan penyakitnya. Walahum adzabun, dan bagi mereka adalah siksa alimun yang pedih. Bima kanu yakdibun, dengan sebab adanya mereka mendustakan Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang pengajian rahimakumullah. Yukhadi'unallaha, jadi yang dilakukan oleh orang-orang yang muna itu mempunyai tujuan adalah akan mendustakan Allah, membohongi Allah, dan sekaligus akan menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan bahwa amanah saya beriman tetapi hatinya tidak beriman, dengan mengatakan saya sebagai mujahid, sebagai pahlawan yang akan membela kebenaran, membela Islam, padahal hatinya tidak. Ya, itu tujuan mereka itu. Yukhadi'unallaha, menipu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka itu hanya menipu dirinya sendiri. Ya. Jadi apapun yang menjadikan niat itu akan kembali rusaknya atau akan kembali akibatnya kepada dirinya sendiri atau dirinya mereka. Kalau kita membohongin orang lain, itu sama kita sedang membohongin diri sendiri. Pada syariatnya kita sedang membohongin orang lain, mendustain orang lain, mengibulin orang lain, tapi hakikatnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Karena Allah dan orang-orang yang beriman itu tidak akan rugi walaupun ditipu oleh mereka.
Umpama dua orang mengatakan iman tapi palsu, Allah tidak akan rugi. Yang rugi yang dua orang. Satu kampung mengatakan iman, mengatakan sebagai mujahid, tapi mereka ternyata itu hanya di lisan saja. Allah tidak akan rugi, Pak. Yang rugi hanya kampung itu. Seperti halnya terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah hijrah itu ya. Sebagian banyak orang-orang Madinah itu merapat kepada Rasulullah lahirnya dan hatinya. Amantu ya Rasulullah, shadaqta ya Rasulullah. Di samping mengatakan saya iman kepada Allah, saya iman kepada baginda Rasulullah, dan hatinya pun siap untuk apa? Menerima segala perintah Allah dan Rasulnya. Itu lahir dan batin ada sekelompok banyak manusia yang ikut kepada apa? Kepada kelompok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi ada sebahagian lagi, Pak, ada sebahagian orang-orang Madinah pada saat itu, dia itu tidak mau dan tidak mengakui apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka takut. Takut apa? Takut hartanya diambil, takut apa dikucilkan. Akhirnya karena itu minoritas, karena itu cuma sebagian, terpaksa mereka itu pura-pura jadi Islam. Pura-pura taat, pura-pura patuh. Dia merapat ke barisan muslim, dia merapat bergabung dengan orang-orang muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya tetap kafir. Hatinya tetap apa? Non muslim, hatinya tetap kufur. Tidak mau diatur, hanya jasadnya saja, hanya dirinya saja merapat dan bergabung di kelompok orang muslim. Itu zaman dulu ada. Ya. Kalau yang gitu munafik bukan? Kalau biasanya yang disebut dengan di Al-Quran munafik itu umat Islam, tapi hatinya apa? Di luar, gitu kan? Itu munafik. Ini mah luar jeronya bukan Islam. Jadi tidak pernah mengaku dia itu bahwa tulus hati Allah itu Rabb, Nabi Muhammad itu Nabi, tidak. Hanya mereka itu takut, hanya mereka itu sebagian ada yang malu, sebagian ada yang takut dikucilkan dan sebagainya, sehingga merapat. Itu bagi mereka. Nah, kita sebagai apa? Sebagai muslim, ya. Sebagai muslim kita ini, sebetulnya kita mau lisan kita mengaku kepada Allah dan Rasulnya mau tidak, mau sama hati mau tidak, tetap ini kerugian bagi kita semua. Allah tidak akan rugi. Pajarkeun terek ditipu Allah, rek nipu jalma mukmin ku ngaku iman ka Allah jeung ngaku iman ka Rasul, padahal urang mah barah ka iman. Teu urang mah teu percaya saeutik oge kitu. Nah, biasanya sifat-sifat orang munafikin seperti itu, Pak ya, biasanya di dalam Islam kan kita ini pada intinya orang munafik itu adalah orang-orang yang ada di dalam Islam, seorang muslim kan, tapi muslimnya cuman muslim KTP. Hanya di KTP dia Islam, hanya pengakuan dia Islam. Adapun hatinya ini terhadap Islam ini tidak sepenuhnya. Was bisi nyasarnya yang ka hati orang. Jadi orang-orang munafik ini orang-orang yang sangat sulit diterka dan dibaca bagaimana isi hatinya. Walaupun dia itu dengan kita mau ke masjid pergi, mau kemana pergi, ngobrol bersama, itu hatinya kita tidak bisa diterka, tidak bisa dibaca apa sih tujuannya orang ini. Orang munafik ini selalu punya tujuan yang lain, ya.
untuk menipu siapa? Allah, dan menipu orang-orang yang beriman. Kalau kita mengakui Islam, kita ini harus bangga dengan Islam. Ya, harus bangga dengan Islam. Apa sih dengan bangga dengan Islam? Pertama, Islam ini bangga apa? Dengan pakaian Islam. Islam ini pakaian Islam seperti apa pakaian Islam? Yang pertama, urusan pakaian ini adalah menutup aurat. Urusan pantas dan tidak nomor 2. Pertama bisa nutup aurat. Jangan dulu kita pantas enggak nih pakai ini, ya. Kalau pantas atau tidak, mungkin ini Bapak hadirin kaum muslimin, bisa nutup aurat, bisa tidak, baik itu laki ataupun perempuan. Urusan bentuk, mau koko asal nutup aurat, ya. Mau gamis, mau baju kemeja, asal tutup aurat pertama. Itu di dalam Islam sebetulnya hanya menutupi niat menutupi aurat kita yang diwajibkan dalam ajaran dan aturan syariat umat Islam. Nah, kita bangga. Saya memalu pakai baju putih-putih mah. Saya memalu pakai baju panjang-panjang mah. Saya pakai malu-malu, apalagi buat perempuan. Malu. Diulang pede. Itu artinya orang itu punya Islam ini, agama Islam ini kurang begitu siap menerima Islam. Seharusnya kita bangga dengan Islam. Seharusnya kita sangat luar biasa dengan Islam. Bukan seperti begini Pak umpamanya, ya. Gitu. Kita ini orang biasanya, ya, orang Bandung. Kalau makanan dan pakaian, biasanya kita ini suka luaran Bandung. Kalau kita makan ganas mana? Subang. Kita agul dan diagung-agung dengan ganas Subangnya itu. Pak, di Bandung juga ada. Jadi biasanya kita ini agul dan agung dan merasakan siap untuk menerima produk luar. Ya, bangga dengan produk luar teh. Adapun produk dalam, produk Bandung kita dilupakan dan malu pakai pakaian atau makanan-makanan ciri khas Bandung umpama. Nah, kita sebagai umat Islam, kalau kita sebagai umat Islam harus bangga dengan Islamnya. Adapun ada apa di dalam Islam kita harus dijunjung tinggi. Ada apa di dalam Islamnya kita harus dibanggakan, harus cinta terhadap Islam, betul-betul cintanya. Di dalam Islam itu ada nabi, ada sahabat, ada tabi'in, ada ulama. Di dalam Islam itu ada syariat, ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Kita banggakan dengan seluruh yang ada di dalam Islam ini, tidak harus membanggakan yang di luar Islam. Nah, kalau orang-orang yang munafik itu biasanya ngaku Islam tapi sering menyudutkan Islam, sering menjelekkan Islam. Ngaku Islam tapi sering menyudutkan dan menyalahkan, sekaligus menghina, sekaligus melemahkan Al-Quran. Padahal mereka itu adalah umat muslim, mengaku muslim, beridentitas juga muslim. Kok kenapa tidak bangga dengan undang-undang kita, dengan Al-Quran kita, dengan As-Sunnah kita, dengan ulama kita, ya, dengan pejuang kita, dengan rasul-rasul kita, nabi-nabi kita? Kenapa? Berarti itu ada kelemahan, berarti itu ada penyakit di dalam hatinya, ya. Penyakit apa? Fi qulubihim maradun.
Ada penyakit itu, orang itu dalam hatinya kurang sehat hatena teh. Jadi lamun hatena kurang sehat, otomatis apa, seluruh anggotanya termasuk pikirannya, pola pikirnya juga tidak akan sehat. Dah hate teu sehat, boga penyakit. Kan saur Rasul, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam hati ini ada segumpal darah. Apabila bagus semuanya, apabila rusak semuanya. Ala wahiyya qalb. Ternyata itu yang segumpal darah yang dianggap bagus itu bagus semuanya. Kalau rusak itu rusak semuanya. Itu adalah hati. Kalau hatinya rusak, hatinya keropos, hatinya punya penyakit, seluruh anggota kita nggak akan benar, Pak. Tangan kerjanya tidak akan benar, mata ini pandangannya tidak akan jujur, telinga pun begitu, apalagi lisan, semuanya, seluruh anggota nggak akan benar kalau seandainya hatinya sudah rusak, sudah terpengaruh, sudah ada penyakit. Dalam salah satu hadis atau ahli tafsir, apa sih penyakit hati itu yang dimaksud dalam ayat ini? Yang pertama ada yang disebut dengan penyakit subhat wa syahwat. Subhat wa syahwat itu adalah pertama kali ya di dalam subhat itu, dalam hati kita penyakit apa? Ragu-ragu. Ada sedikit keraguan, kurang pas, ragu-ragu kita terhadap Allah. Apa benar Allah nih ngurus kita? Apa benar kalau kita usaha itu hakikatnya Allah, kalau enggak usaha kita tidak akan dapat apa-apa? Apa benar ini teh semuanya diatur oleh Allah, takdir dan sebagainya? Ini ada sifat ragu-raguan, keragu-raguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila sudah ragu kepada Allah, otomatis hati kita akan ragu kepada apa? Undang-undang Allah, aturan Allah Subhanahu. Ragu kepada Al-Quran, benarkah Al-Quran ini atau enggak ya? Betul enggak? Ragu. Malah sekarang lagi viral, dibandingkan dengan undang-undang dengan Pancasila. Justru undang-undang dasar negara itu diambil dari salah satu ayat daripada Al-Quran. Dan tidak bisa dibundang dan dibanding dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, khairul huda hudan nabi, wa khairul kalam kalamu. Pangalusnya yang terbaik, petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu. Dan sebaik-baiknya kalam, caritaan, produk, sebaik-baiknya ini kalam adalah kalamullah. Apa sih kalamullah? Al-Quran. Kita harus yakin kepada Al-Quran. Ya. Sastra Arab pun ya, sastra Arab yang luar biasa hebatnya ini, ketika Al-Quran turun ini langsung berkagum-kagum, bergetar. Al-Quran ini bisa sepertikan ada ayat seperti saja ujungnya sama, aswaja, nasja dan sebagainya. Isinya Al-Quran ini sangat luar biasa ilmiah, masuk akal. Dan Al-Quran ini tidak ada yang sistemnya tidak level, tidak ada. Dari sejak Al-Quran diagendakan di muka bumi ini sampai kapanpun, bahkan sampai di akhirat pun, ini Al-Quran akan bisa menjamin keselamatan dan bisa Al-Quran ini menjawab apa problem pun yang terjadi di muka bumi ini. Kita umat Islam harus apa? Harus yakin.
Kalau tidak yakin masih ada tanya-tanya, bagus mana sih Quran dengan Pancasila? Itu mah bukan orang muslim. Muslim munafik nu kitu ngaranna. Bagus mana Quran dengan karangan apa ini dan itu? Harus dibanding-banding tuh Pak. Ya. Ya begitulah keadaan orang-orang yang bodoh, keadaan orang-orang yang munafik. Ya. Nintah ngaku umat Islam tapi tidak kagum dengan Islam sendiri. Kita mengaku Al-Quran sebagai undang-undang, kok kenapa enggak yakin terhadap Al-Quran? Enggak yakin bahwa ini kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibundang banding dengan yang tidak sebanding. Ya Pak? Bandingkan Nabi Muhammad dengan tokoh-tokoh yang laulaka yang belum dijawab. Saya dengar laulaka wa ma khalaqtul aflaka. Ya. Kalaulah Allah tidak menciptakan nurnya Muhammad, jangankan kemerdekaan, jangankan duduk di sini, ya Pak, dunia pun tidak akan ada. Kalau Allah tidak menciptakan nurnya Muhammad, dunia dan isinya, langit beserta isinya itu pun tidak akan Allah ciptakan. Kan ada. Jangankan hal-hal yang kecil, yang jauh semua. Maka dengan rahmat Allah yang dimaksud dalam Al-Quran, sebanyak ayat yang dimaksud dalam Al-Quran, wabima rahmatin, banyak ayat-ayat itu yang dimaksud rahmat itu adalah Allah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatal. Ya baca rahmat itu Allah menurunkan rahmat bagi seluruh umat, tapi rahmatnya jangan kebablasan. Artinya jangan kebablasan teh, jangan wah ini rahmat Allah, kafir oge urang naon teh sakali ewang da rahmat Allah. Ibadah sakali ewang. Orang kafir ke masjid, kita ke tempat ibadah mereka, ini nggak boleh ya. Kalau orang lain masuk masjid dalam Sulam Taufik nih, kalau orang lain masuk masjid pakai peci, pakai sorban, dia itu non muslim, pakai masjid, keluar masjid tetap apa? Kafir, bukan Islam. Tapi kita ketika masuk kita kemana? Ke tempat ibadah, apa itu gereja, apa itu monhara dan sebagainya, masuk ke sana, keluar kita ini wajib syahadat lagi. Di dalam ahli tauhid menyatakan kita jangankan masuk gereja, kita ini apa? Pengen tahu aja lah gini, gitu cari conggang gereja itu seperti apa tuh lo. Nih cari-cari ini sudah tulisul pakro. Itu mewariskan orang itu dekat ke kuburan dengan dekat ke kafiran, dekat ke pakiran. Mewariskan pakir iman teh. Ulah sok tunggulah tingali karena tempat ibadah luar ti muslim eta teh sok ngawaris pakirna iman. Jadi rahmatnya jangan kebablasan. Biasa-biasa saja lakum dinukum waliyadin, agamamu buatmu, agama saya buat saya. Jangan sampai masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam, keluar kita bukan muslim lagi, Pak. Syahadat. Cek ahli tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari jeung Abu Mas'ud Al-Maturidi dinadomkeun di pondok pesantren maksudnya. Jadi lamun orang asup ka gereja keluarna jadi kafir. Jadi bisa dinadomkeun ku ulama. Jadi ingat perngiang-ngiang mun di mana jaya. Kadang lihat juga langsung nggak boleh. Apalagi masuk. Jadi jangan berbicara rahmat mau masuk, jaga dan sebagainya. Kacau. Jadi rahmat kita sebagai umat muslim harus betul-betul lahirnya muslim, jaga Islam ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini adalah agama Allah, agama samawi, dan agama Islam ini tidak ada agama lain selain agama Islam sebetulnya.
Sebutnya kita nggak boleh nyebutkan sama, nggak boleh, nggak ada. Kalau di negara kita iya, yang dilindungi ada. Di dalam Al-Quran, la yaqbalullahu dzinan ghairal Islam. Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Itu untuk kepribadian dan akidah kita sebagai umat Islam. Jangan tergiur. Orang munafik itu, kalau ada keuntungan dalam Islam, dia itu Allah tinggi, berdiri, ada keuntungan. Dah untung dia itu teriak, sopnya paling depan karena ada gonima, ada keuntungan, ada uang, ada apa di situ, ada teng-tengan dan sebagainya. Ketika ini Islam ini memerlukan perjuangan, ketika Islam memerlukan tenaga, ketika Islam memerlukan dana, orang-orang munafik itu mundur teratur. Untung maju mundur, untung maju lamun buntung mundur orang munafik. Kan ada pengajian juga lah, kita terbuka ini apa peluang munafik ini bagi orang muslim ini luas sekali, ya, luas sekali. Bapak-bapak insya Allah hadir di sini dengan ikhlas, dengan hati dan ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada apa, tidak ada iming-iming, Pak. Ya, ini pemburu rahmat semuanya, ini pemburu ridho Allah semuanya, bukan pemburu apa honor, bukan pemburu bimbingan, bukan pemburu apa. Kan rame sekarang kalau ada pengajian teh, pengajian Bu di mana? Ya di anu, apa acaranya ini, kira-kira dapat apa ya? Itu mau ngaji nanyakin dapat apa. Mau ngaji Pak, kira-kira dapat apa? Kan biasa kalangan ibu-ibu, dapat apa? Oh, acaranya ini katanya ada pembagian sembako banyak, langsung. Yang nggak apa, yang biasanya nggak pernah ngaji, bahkan nggak pernah pakai jilbab, pakai kerudung, maksain pakai jilbab, Pak. Saya lihat dengan mata sendiri, dengar dengan mata sendiri, ya Allah ya Karim, betul-betul umat Islam ini masih apa? Belum sampai di hati, Pak. Belum sampai di hati. Terus kalau seandainya kita ini datang ke masjid, tuluy ada teng-tengan, tuluy ada apa pembagian sembako, apa nggak usah dibawa? Bukan, ya. Kita kan cari rahmat, kita cari magfirah, kita cari pertolongan Allah, kita cari pahala datang ke tempat dan majelis taklim manapun. Kalau seandainya di situ ada rizki, ya makan aja. Kalau bisa dibawa, ya bawa aja. Sekarang repilah kalau Jumat itu selesai Jumat makan, nggak tahu di sini. Hah? Ada sistem makan Pak Haji. Udah beberapa masjid saya masuk di Jawal masjid, pas selesai itu, waduh ada makanan minuman yang segar banyak. Alhamdulillah udah pada ngerti sekarang ini di asong-asong sodakoh tuh Pak, ke masjid. Makanya nanti di akhir zaman Bapak jangankan Ustadz Pak, kalau ngondang Ustadz ini wah nggak besar mah nggak akan dapat Pak, akhir zaman nanti mah. Kalau Bapak datang ke seorang kiai, seorang Ustadz pengen diajarin apa, Fatihah saja. Kalau seandainya ada orang datang, tolong Pak Ustadz, Pak Kiai saya nggak bisa baca Fatihah, tolong ajarin Fatihah. Waduh nggak ada waktu. Pak Ustadz, tolonglah saya ini punya emas 10 gram, tolong saya ajarin Fatihah sampai bisa. Waduh maaf, banyak emasnya juga. Pak Sofyan juga Gus Bongar, mun aya keneh di akhir zaman gitu. Iya. Ini ada 50 gram Pak Ustadz, tolong ajarin ilmu fikih, ilmu sholat yang benar Pak Ustadz, tolong. Waduh maaf ya, saya ini dzikir, saya ini kesana kesini, saya ibadah yang nggak ada ini. Datang ke sini nggak diterima, datang ke Ustadz ini banyak kaya semuanya Pak. Kalau sekarang Ustadz ini kadang-kadang orang-orang ini apa fakir semua, masih butuh semua. Nah, coba undang seorang Ustadz, saya undang orang Ustadz itu. Saya undang Ustadz itu, lupa Pak, lupa. Yang namanya lupa
Ya lupa Pak, panitia teh lupa. Dia lupa gimana? Ya lupa, saya lupa nih, lupa nggak ngasih ongkos karena telepon. Gimana Pak Ustaz, panitianya siapa tuh malam teh? Kenapa gitu? Enggak, nanya aja gitu. Oh, saya jadi penasaran, penasaran. Oh, saya tanyain, tadi sampai teh dina pesakna panitia teh ada amplop. Oh, ini mungkin itu banyak itu. 2 kali kejebak Pak. Subhanallah. Tapi terjadi kepada diri saya enggak ribut-ribut Pak ya. Ya Pak ya. Banyak panitia ini Pak Haji kadang-kadang buat amplop buat penceramah. Oke, ya. Amplopnya beli berapa? Beli 2 aja. 2 beli amplop, lah 1 ini tanggung ya. 1 tanggung. Yang 1 diisi, yang 1 kok kosong. 2-duanya dipesakin. Pas pulang Ustadz ini paciuh kaditukar dia, yang langsung diambil aja. Yang dikasihkan yang kosong. Ini ketemu sama istrinya udah 1 minggu, pas mau gamisnya DKM ini dicuci, Pak ini ada amplop, masih ada uangan. Oh siapa? Semua itu Ustadz yang minggu itu kelewat. Ya Allah, sampai begitu kan. Nah kadang-kadang ibu semuanya kalau ustadznya kurang ikhlas dan kurang ridho, saya tidak akan datang lagi kalau diundang ke masjid itu. Saya tidak akan datang lagi kalau diundang ke masjid itu. Ini kebanyakan ini kan masuk ke masjid ini levelnya level di bawah standar kan? Bawah standar. Artinya banyak yang masih membutuhkan. Saya membutuhkan itu, ya Allah ya Karim. Nah itu ya. Jadi keikhlasan memburu, kalau seandainya itu nggak apa-apa ya. Bapak diundang Pak Haji Bambang diundang. Ada yang ngasih nggak butuh amplop gitu. Ya udah kalau nggak butuh mah tinggal di telepon saya. Itu kan. Ini ada nih rezeki. Tinggal gitu kan. Rezeki masih gak kieu. Pak umpama maaf ya. Bapak ini pergi ke sesuatu tempat, tujuannya mah ada mau silaturahmi, tetapi di situ ada rezeki. Bapak tinggal ambil saja karena itu bukan tujuan itu mah ya, itu mah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah mah itu mah belut ya ikannya lah, tujuannya mah kita mah kerjanya, tapi kita dapat ikan, itu mah ambil saja ya, bukan artinya kita munafik, bukan kalau seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah ya. Kembali lagi, fi qulubihim maradun, dalam hati ini orang-orang munafik ini ada apa? Ada penyakit. Nah kalau seandainya orang ada penyakit di dalam hatinya, ketika Allah turunkan surat Al-Baqarah, ketika Allah turunkan surat ini dan ayat ini, bukan sembuh penyakitnya Pak, tetapi penyakitnya semakin kronis. Keraguan-raguannya semakin kronis, parah itu terhadap Islamnya. Ketika turun ayat ini, orang-orang munafik di zaman dulu Pak ya, ketika diungkap isi hatinya, sebetulnya mereka itu bukan menipu Allah, bukan menipu orang mukmin, tetapi menipu dirinya sendiri. Wa may yash'urun, tetapi mereka tidak tahu, mereka tidak sadar sedang menipu dirinya, sedang merusak dirinya, sedang menghancurkan dirinya. Itu kan, sedang menghancurkan dirinya. Ya seperti begini aja secara akal-akalan mah gitu kan. Kalau seandainya kita jelek-jelekin orang lain, berarti satu saat kita akan dijelekin orang lain, ya kan? Makanya di dalam Al-Quran, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kata Rasul, janganlah kamu menjelekan Tuhan mereka. Janganlah kamu, wahai Muhammad, menjelekan apa yang disembah oleh mereka. Jangan dijelek-jelekin. Kenapa? Karena kalau kamu menjelek-jelekan, menghina, ya, merendahkan apa yang disembah oleh orang-orang atau oleh orang-orang kafir, maka mereka nanti satu saat akan menghina dan menjelekkan yang disembah oleh kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jangan menjelekkan walaupun orang itu sudah jelek, tuh kan? Ulah menghinakan walaupun orang itu sudah hina.
ulah terus menyalahkan orang wali itu walaupun ulah sudah jelas salah. Nah itu kan, la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Awas kalian jangan jangan menghinakan satu kaum, siapa tahu kaum yang dihinakan itu lebih baik daripada yang menghinakannya. Kita menghinakan orang, siapa tahu orang itu di hadapan Allah lebih baik daripada kita. Kita mencaci maki orang, siapa tahu orang itu lebih bagus daripada kita di hadapan Allah. Siapa yang tahu? Tidak ada kan? Hakikatnya itu tidak ada yang tahu siapa yang mulia. Di sini aja di sini. Level-levelnya teh beda-beda, Pak. Tergantung niat masing-masing. Ada niat betul-betul saya ingin pengajian, ada? Mungkin. Ada niat saya mau daripada beda dengan tadi, daripada kita duduk di rumah, ya mah daripada. Ini daripada ya. Daripada berarti kurang begitu gitunya, bulat gitu daripada nih. Ada lagi orang yang mengatakan di rumah juga untuk apa? Mendingan di masjid. Ada orang yang betul-betul niatnya ini, ya Allah, Engkau gerakan kami di tempat ini. Saya duduk di Riyadun min Riyadil Jannah. Saya duduk di tempat aina sebagian taman surga, ya Allah, ingin mendapatkan ridhomu, ingin mendapat pahala darimu, ya Allah. Kalau ilmu semuanya juga udah pada punya semuanya, udah pada bisa. Kenapa orang-orang para kiai, para ulama suka duduk di depan orang yang lagi ceramah? Kenapa? Itu butuh rahmat Allah Subhanahu, butuh rahmat Bapak, butuh rahmat Pak. Ya, Allah yang ngasihnya, bukan saya. Allah yang ngasihnya, bukan DKM, bukan Pak RW, bukan. Semuanya akan dikasih, diberikan oleh Allah sepenuhnya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Kalau kita ikhlas, li ajlillah bukan li ajlinas, tunggu tanggal mainnya. Allah yang akan menolong dan Allah yang akan memberikan apa yang diinginkan oleh kita. Lihat ulama-ulama yang soleh ya, ulama-ulama yang benar, ya Allah ya Karim, kehidupannya tenang, senang, aman ya, rumah tangganya harmonis, pesantren pondoknya megah, mewah, santrinya ada ya, istiqomah, mobilnya berjejer, motornya banyak, sawahnya luas, uangnya banyak, kehidupannya tapi enggak kemana-mana, di situ aja. Itu artinya sudah menomerwahidkan Allah, menomorsatukan Allah, dan akhirnya Allah juga menomerwahidkan orang itu. Hatena teges pas ka Allah, ya Allah, kalau Engkau tidak menolong saya tidak akan seperti ini. Ya Allah, kalau Engkau tidak menjaga saya tidak akan seperti ini. Pasti ka Allah semuanya. Orang itu kecil semuanya, makhluk itu kecil semuanya, yang ada Allah, Muhammad, Al-Quran yang ada seperti itu. Ya Allah, keyakinannya ini idrakun jajimun bihaitsu la yaqau, sesuatu yang melakasan yakin yang tidak mudah untuk dirubah. Jangankan hanya untuk diancam, jangan hanya untuk ditakut-takutin. Kalau kita sudah yakin kepada Allah benar Rasulullah, sampai mati pun, sampai meneteskan darah terakhir, siap di dalam Islam. Itu yakin. Yakin itu tidak bisa diganti dengan harta. Kalau sudah yakin, tidak bisa diganti dengan apapun. Kebahagiaan dunia cuma sementara. Ya, harta cuma sementara, jabatan cuma sementara. Jabatan paling RT sabaraha 3 tahun. RT. Pak RW double Pak RW. Barokahnya haji dah. Allahumma barik. Terus presiden berapa? 5 tahun. Mengkapil ini 10. Pasti 10 tahun itu ada selesainya, ada lengsernya apa ya? Nggak akan lama tuh di dunia ini.
Artinya orang kaya pun tidak akan lama, pejabat pun tidak akan lama, orang fakir pun tidak akan lama. Semuanya akan selesai dari semua jabatannya, dari semua kefakiran dan kekayaannya. Kan lama semuanya. Yang akan kekal dan abadi, yang akan sampai itu hanya amal kita, Pak. Kan kita waktu meninggal juga nanti, kalau kita meninggal, yang ikut ke kuburan berapa, Pak? Wa ahlu, pertama ahli kita, istri kita atau istri suaminya, ya. Adik kakak yang ikut. Yang kedua apanya? Wa maluhu, hartanya ikut, mobilnya ikut, mobil kendaraannya ikut, motornya ikut, ya, ditungangin orang. Yang ketiga amalnya, ya. Yang ketiga amalnya. Wasani yarji. Yang dua ini apa? Yang dua ini, pertama hartana, yang kedua keluarga, itu akan meninggalkan kubur. Istrinya akan meninggalkan kubur, semua akan kubur. Mobil nu mewah tinggalkan ke orang, nu ngilu ka jero kubur naon? Amal sendiri, Pak. Nah ini nih ladang ngaji nih. Amal hasil ngaji, amal hasil taklim, amal hasil ibadah sholat, amal hasil apa? Bersodakoh, amal hasil ini yang akan mengikuti sampai di alam baka nanti, yang akan menjadikan teman kita ini. Mobil nu mahal mah nu 300 juta, 400 juta, nu 1 miliar, mewah gimana, nggak akan sampai ke sana, Pak. Akan sampai, nggak akan menolong kita. Istri yang cantik yang gimana, nggak sampai ke sana, Pak. Yang sampai cuma amal kita. Makanya kita harus pertama meyakinkan bahwa Allah itu Rob, Nabi Muhammad itu nabiyan, Al-Quran itu sebagai hukman, sebagai undang-undang, sebagai apa? Syariat, sebagai tuntunan kita di muka bumi ini. Kita harus yakin, membersihkan hati dari ketidakyakinan. Jangan ragu-ragu, Pak. Jangan ragu-ragu, sing yakin, sing bangga punya Islam, sing bangga punya Quran, sing bangga punya Nabi Muhammad SAW. Saking bangga-bangganya orang ini di bulan Maulid, saking bangga-bangganya orang bikin acara seperti apa, bangga terhadap Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang munafik yang lisannya, yang tawanya, tapi hatinya lain, ya. Itu adalah orang munafik yang selalu niatnya ingin menggapai sesuatu tetapi dengan cara curang, dengan cara untuk mengalahkan orang itu, dengan cara yang tidak adil, dengan cara kecurangan, dengan cara kebohongan, pendustaan dan sebagainya. Itu orang-orang munafik. Nah bagi kita mudah-mudahan sifat munafik itu jauhi, karena munafik, innal munafiqina fi darki asfali mina, sesungguhnya orang munafik itu akan sampai apa? Tempatnya neraka yang paling dalam. Naudzubillah summa naudzubillah. Sekian, terima kasih karena sudah ada suara azan. Mudah-mudahan sekali lagi semuanya istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam pengajiannya semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kelebihan dan kekurangan. Marilah kita mudah menjadikan hamba-hamba Allah yang betul-betul benar lahir dan batin. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas. Anibni Abbas, royatu Sallallahu Alaihi Wasallam saudah, waliwa'uhu abyad. Saya nggak usah artiin ya, insya Allah ya. Oh, artiin, baik. Baik, terima kasih. Sesungguhnya bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Artinya sudah jelas sekali ada warna putih dan ada warna hitam di situ. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu. Dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Betul atau tidak? Alhamdulillah kalau masih iya. Nah artinya itu bukan bendera Hizbut Tahrir. Itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andai kan mau dipakai oleh Hizbut Tahrir, itu adalah suka-suka dia.
mau dipakai oleh mas-mas di sini juga boleh juga, nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah. Semua umat muslim berhak untuk memakai itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai para mujahid fi sabilillah, tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tauhid dibakar? Kalimat yang agung dan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini kalimat itu